Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Aninita dari Program Studi Fisioterapi Universitas Indonesia. Pada video kali ini saya akan menampilkan video biomekanik dan kinesiologi pada ankle and foot. Simak video berikut ini ya. Ankle and foot merupakan distal ekstremitas bawah yang berfungsi sebagai stabilisator dan penggerak. Terdiri atas distal tibiofibular joint, ankle joint, talocrural joint, subtalar atau talokalkaneal joint, intertarsal joint, tarsometatarsal joint, metatarsophalangeal joint, dan yang terakhir proximal dan distal interphalangeal joint. Pengelompokan ankle and foot. Yang pertama terdapat forefoot yang terdiri dari os metatarsalia dan os phalangeal. Lalu midfoot yang terdiri dari os clavicularis, os cuboid, dan os cuneiform. Lalu yang terakhir terdapat rearfoot yang terdiri dari os talus dan os calcaneus. Tulang pada ankle and foot. Yang pertama terdapat os talus, calcaneus, navicularis, cuboideus, osa cuneiform lateral, middle dan medial, osa metatarsal 55 buah, osa phalangeal 14 buah. Arkus pada kaki. Langit arkus merupakan kontinum dari calcaneus dan caput metatarsal. Transverse arcus, bagian proksimal dibatasi dengan os cuboideum dan pada bagian distal oleh caput metatarsalia yang lebih besar. Distal tibiofibular joint. Struktur sendinya jenis syndesmosis joint dengan satu kebebasan gerak kecil, membuka dan menutup garpu. Lalu diperkuat anterior dan posterior tibiofibular ligamen dan interoseum membran atau ligamen. Artrokinematik dan osteokinematiknya gerak geser dalam bidang sagittal sangat kecil dan gerak angulasi dalam bidang frontal sebagai membuka dan menutup garpu. Berikut ini merupakan contoh geraknya. Ankle joint, talocrural joint, merupakan hing joint yang dibentuk oleh cruris, tibia dan fibula dan os talus. Diperkuat oleh ligamen tibiofibular sisi superior juga posterior, inferior, dan anterior. Tibiotalar ligamen serta posterior, inferior, dan anterior talofibular ligamen. Subtalar joint. Struktur sendinya merupakan sendi jenis plain joint dibentuk oleh talus dan calcaneus dan diperkuat oleh ligamen talokalkaneal. Artrokinematik dan osteokinematik. Gerakan yang terjadi abduksi valgus dan aduksi varus. Keduanya hard and feel. Selanjutnya terdapat intertarsal joint, terdiri dari talokalkaneal navicular joint, calcaneocuboid joint, cuneonavicular joint, cuboidecuneo-navicular joint, dan yang terakhir intercuneiform joint. Talokalkaneo-navicular joint memiliki cekungan permukaan sendi yang kompleks termasuk jenis sendi plain joint dan diperkuat oleh ligamen plantar calcaneo-navicular ligamen. Calcaneocuboid joint diperkuat oleh ligamen spring ligamen, dorsal ligamen, dorsal talonavicular ligamen, kifuptum ligamen, plantar calcaneocuboid ligamen. Cuneo-navicular joint. Navicular bersendi dengan cuneiform 1, 2, dan 3 berbentuk konkav. Cuneiform bagian plantar berukuran kecil bersama cuboid membentuk transverse arch. Gerakan utamanya plantar dorsal fleksi dan saat plantar fleksi terjadi gerak lurus cuneiform ke plantar.
Intercuneiform joint bersama navicular membentuk transverse arch pada saat pronasi dan supinasi, atau inversi-eversi terjadi pengurangan penambahan arch. Arthrokinematiknya berupa gerak translasi antara os tarsal satu terhadap lainnya. Cuboid decuneo-navicular joint cuneiform 3 cuboid sebagai sendi utama berupa plain joint, gerak terpentingnya inversi-eversi saat inversi cuboid translasi ke plantar medial terhadap cuneiform 3. Tarso-metatarsal joint cuneiform 1-2-3 bersendi dengan metatarsal 1-2-3, cuboid bersendi dengan metatarsal 4 dan 5, metatarsal 2 ke proksimal sehingga bersendi juga dengan cuneiform 1 dan 3, sehingga sendi ini paling stabil dan gerakannya sangat kecil. Gerakan yang terjadi yaitu plantar dan dorsal fleksi. Pada plantar fleksi terjadi peningkatan arkus, metatarsal 1 gerak roll side ke arah plantar lateral, metatarsal 3, 4, dan 5 roll side ke ventromedial. Arthrokinematiknya berupa traksi gerakan metatarsal ke distal. Metatarso-phalangeal joint. Distal metatarsal berbentuk konveks dan basis phalangeal berbentuk konkav, membentuk sendi ovoid ring dengan gerak fleksi, ekstensi, dan abduksi aduksi. MLPP-nya ekstensi 11 derajat, CPP-nya full ekstensi, gerak translasi searah gerak angular, traksi selalu ke arah distal searah subbulongitudinal phalang. Proksimal dan distal interphalangeal joint. Cap of kaput proksimal phalang berbentuk konveks dan basis distal phalangeal berbentuk konkav membentuk sendi king. Gerakannya fleksi ekstensi, MLPP-nya fleksi 10 derajat, CPP-nya full ekstensi. Gerak translasi searah gerak angular, traksi selalu ke arah distal searah dengan aksis longitudinal phalang. Cedera atau gangguan pada ankle and foot. Tendon Achilles. Tendon Achilles menghubungkan otot betis dengan tulang tumit sebagai tendon terbesar pada tubuh. Tendon ini dapat menahan tekanan yang sangat besar, tekanan yang berulang sampai menyebabkan peradangan pada tendon yaitu tendonitis. Bunion. Kondisi ini terjadi perlahan dan menyebabkan perubahan pada struktur tulang yang normal sehingga menyebabkan kelainan bentuk di mana ibu jari kaki condong ke arah telunjuk kaki. Contoh gerakan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu menendang bola. Gerakan menendang adalah gerakan yang terjadi di bidang sagittal dan aksis longitudinal, serta melibatkan pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Sendi yang terlibat yaitu ankle joint. Fase persiapan joint involvednya ankle, actionnya plantar fleksi, dan muscle-nya gastrocnemius. Fase menendang joint involvednya ankle, actionnya plantar fleksi, dan muscle-nya gastrocnemius. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon dimaafkan, sampai jumpa.